Triarchic Theory of Intelligence. Robert Sternberg adalah seorang psikolog dan psikometrik Amerika yang lahir pada 8 Desember 1949. Sternberg memiliki gelar sarjana dari Yale University, kemudian PhD dari Stanford University. Kontribusi utamanya untuk psikologi adalah teori kecerdasan triarkis atau Triarchic Theory of Intelligence dan beberapa teori berpengaruh yang terkait dengan kreativitas, kebijaksanaan, gaya berpikir, cinta, dan kebencian. Successfully intelligent individuals succeed in part because they achieve a functional balance among a triarchy of abilities. Moreover, all of these abilities can be further developed. Bagaimana Sternberg memandang intelijensi? Purposive adaptation to shaping of and selection of real-world environments relevant to one's life. Triarchic Theory of Intelligence. Intelijensi dengan dunia internal atau mekanisme mental, intelijensi dan pengalaman atau peranan perantara internal eksternal, dan intelijensi dengan dunia eksternal. Menurut Sternberg, elemen successful intelijensi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu komponen intelijen atau kemampuan individu untuk mengelola aspek internal dirinya dalam mencapai kesuksesan. Elemen yang kedua, experiential intelligence atau kemampuan individu untuk memaksimalkan potensinya. Kemudian, contextual intelligence atau kemampuan individu beradaptasi dengan lingkungannya. Berikut ini adalah bagian penjelasan Triarchic Theory of Intelligence, Combinational Subtheory, dan Three Phases of Intelligence. Seperti yang terdapat pada bagian sebelumnya, komponensial subteori dibagi menjadi 3, yaitu metakomponen yang digunakan untuk merencanakan, memonitor, dan melakukan evaluasi terhadap tindakan yang diambil. Lalu ada performance komponen yang bertugas untuk melakukan eksekusi instruksi dari metakomponen, dan knowledge acquisition komponen untuk menggambarkan kemampuan pengodean selektif yang melibatkan penyaringan informasi yang relevan. Kombinasi selektif melibatkan penggabungan informasi dan perbandingan selektif yang menghubungkan antara informasi baru dan informasi lama. Kemudian pada slide ini berisi penjelasan mengenai komponen intelligence and experience atau external subtheory. Komponen ini mengatur level pengalaman yang meliputi kemampuan untuk berurusan dengan hal baru, juga kemampuan untuk mengautomatisasi pemrosesan informasi. Komponen yang terakhir adalah intelligence and the external world of the individual atau contextual subtheory. Komponen ini dibagi menjadi 3 tujuan perilaku, diantaranya adaptasi pada berbagai definisi lingkungan seperti keluarga, pekerjaan, sekolah, dan lainnya. Pembentukan suatu lingkungan atau setting yang digunakan sebagai strategi cadangan apabila adaptasi gagal, karena jika seseorang tidak dapat mengubah dirinya untuk menyesuaikan lingkungan, seseorang akan cenderung mengubah lingkungan agar sesuai dengan dirinya. Dan yang terakhir adalah seleksi lingkungan untuk menemukan alternatif lain untuk menggantikan yang sebelumnya. Hal ini dilakukan apabila kedua strategi yaitu adaptasi dan shaping gagal. Penelitian awal Sternberg fokus pada analogi dan penalaran silogistik. Kemudian Sternberg menggunakan teorinya untuk menjelaskan kecerdasan luar biasa seperti gifted and retardation pada anak-anak dan juga untuk mengkritik tes kecerdasan yang ada. Kemudian implikasi dari teori Sternberg adalah sebagai berikut. Implikasi pada pendidikan. 1. Pendidikan disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya peserta didik. Pelatihan intelektual harus relevan secara sosio-budaya dengan individu. 2. Program pelatihan harus menyediakan link antara apa yang dilatih dalam pelatihan dan tingkah laku di dunia nyata. 3. Program pelatihan harus menyediakan instruksi eksplisit tentang strategi untuk coping dengan tugas atau situasi baru. 4. Program pelatihan harus menyediakan instruksi eksplisit baik mengenai pengolahan informasi eksekutif maupun non-eksekutif dan interaksi antar keduanya.
5. Program pelatihan harus secara aktif mendorong individu untuk menampilkan strategi dan gaya mereka yang berbeda dengan individu lain. Implikasi pada kehidupan sehari-hari. 1. Componential intelligence digunakan untuk mengenali dan memecahkan masalah, merumuskan strategi, menyusun dan menyampaikan informasi. Contohnya ketika seorang anak merakit Lego, maka sang anak perlu untuk mengenali bagian-bagian Legonya, kemudian menentukan strategi untuk menyusun Legonya mulai dari bagian dasar atau atas dari Lego, kemudian mulai merakit Legonya agar dapat menjadi mainan yang diinginkan. Yang kedua, experiential creative intelligence digunakan sebagai kemampuan untuk mengatasi situasi baru berdasarkan pada pengalaman. Dalam arti lain, individu yang berpengalaman akan lebih efisien dalam memproses informasi dalam situasi baru. Contohnya ketika seorang siswa mendapat soal biologi tentang metamorfosis hewan, maka kemungkinan siswa yang pernah melihat secara langsung metamorfosis hewan akan lebih mudah memahami soal biologi tersebut ketimbang siswa yang belum pernah melihat proses metamorfosis hewan. Ketiga, contextual intelligence digunakan untuk adaptasi dengan lingkungan, pemilihan lingkungan yang lebih optimal, dan menata lingkungan yang ada agar sesuai dengan keterampilan, minat, dan nilai yang dimiliki. Contohnya ketika seorang pegawai dipindah tugaskan keluar kota, maka pegawai tersebut perlu beradaptasi dengan lingkungan barunya, termasuk dari sistem kerja kantornya, suasana kantornya, bahasa yang mungkin digunakan berbeda, dan suasana tempat tinggalnya.